Inilah 10 orang beruntung yang selalu didoakan malaikat. 1. Orang yang bersedekah setiap pagi. Keutamaan bersedekah di setiap pagi, terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin, mendapat keutamaan khusus didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga.' Malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah, memberi nafkah.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Berikut hadisnya. Barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya, seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. Sahihul Jami' 5:302. Ketiga, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 salawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya." Riwayat lain, "Tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku, kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit salawat atau memperbanyaknya." Sahihul Jami' 1:174, hadis nomor 5620. 4. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan karena tidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban. 5. Orang yang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.'" Hadis riwayat Muslim. 6. Orang-orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang sholat di saf pertama. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf pertama." Hadis riwayat Abu Daud. 7. Orang yang menyambung saf sholat berjamaah, mengisi saf kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian saf yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah 1 tingkat." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 995. 8. Orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucap amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, "Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaannya aminnya bertepatan dengan bacaannya malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6402. 9. Orang yang berdiam diri di tempat sholatnya usai mendirikan sholat. Dari Abu Abdirrahman, ia berkata, "Aku mendengar Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat,
maka para malaikat akan bersolawat untuknya, dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Jika ia duduk untuk menunggu solat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Solawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad. 10. Orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah penjelasan singkat tentang 10 orang yang beruntung yang selalu didoakan malaikat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.